Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku Putri Kayanti di sini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah klik video ini. Dan di kesempatan kali ini aku mau menyapa dulu buat orang-orang yang baru gabung di channel aku. Hai, selamat datang, selamat bergabung. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Nah, di kesempatan kali ini aku tidak membawakan konten cerita ataupun film dari berbagai genre lagi. Ini merupakan salah satu kasus, bukan kasus sih sebenarnya, berita terviral sepanjang sejarah selain si COVID-19. Jadi berita ini merupakan berita yang memang mendorong banyaknya massa untuk melakukan demonstrasi di gedung DPR. Nah, berita apakah itu? Kalian udah pasti tahu kan berita yang lagi viral ini sekarang adalah tentang pengesahan RUU Cipta Kerja yang baru disahkan tanggal 5 Oktober hari Senin kemarin. Hari Senin waktu ini, hari Senin kemarin itu di DPR Bali. DPR Indonesia. Dan di sini aku akan membahas mengenai fakta dari berjalannya pengesahan tentang RUU Cipta Kerja ini dan apa saja poin-poin yang menjadi hal kontroversial sehingga mengakibatkan masa-masa ataupun mahasiswa-mahasiswa ini bergerak melakukan demonstrasi. Nah, demo ini berlaku juga per hari ini, yaitu 8 Oktober. Mungkin video ini akan aku upload di tanggal 9. Jadi 8 Oktober ini, just information aja, itu mahasiswa semua kumpul di kampus. Dan ini lokasinya deket banget sama tempat kerjanya aku. Jadi tadi di tempat kerjanya aku di area Sudirman itu parkirannya, orang-orang banyak banget yang parkir di sana. Nggak nyalahin juga sih karena kan area Unut Sudirman itu nggak begitu luas parkirannya, jadi mereka parkir di sana. Jadi di sini aku dapat dari @hetp Bali. Jadi ini merupakan seruan aksi, aku taruh di sebelah sini ya. Seruan aksi gagalkan Omnibus Law yang hashtagnya mosi tidak percaya yang diadakan di tanggal 8 Oktober 2020. Dan dari jam 2 WITA sampai digagalkan guys. Dan ini tempatnya di kampus Sudirman, Universitas Udayana. Rakyat rebut kembali kedaulatan. Nah, jadi kenapa sih bisa terjadi RUU Cipta Kerja ini dan kenapa masyarakat banyak banget yang menolaknya gitu loh. Maksudnya bukan menolak sih sebenarnya. Ini merupakan keputusan yang memang dibilang sangat tergesa-gesa dulu. Bahkan dramanya ini di persidangan ya. Pada saat mereka mengesahkan ini kan ada yang fraksi Demokrat itu sampai walk out karena memang tidak didengarkan katanya pendapatnya. Kenapa terburu-buru? Dan sekarang kita akan mulai langsung aja ke pembahasannya mengenai fakta-fakta dari RUU Cipta Kerja ini. Oke? Oke guys, kita langsung aja. Untuk yang belum tahu dan yang tidak mengetahui tentang politik, karena terus terang aja aku memang suka membahas ini karena dulu kuliah mau jadi jurusan hukum tapi nggak kesampaian. Jadi untuk RUU Cipta Kerja ini merupakan rancangan undang-undang cipta kerja resmi yang disahkan oleh DPR menjadi undang-undang pada rapat paripurna Senin 5 Oktober 2020. Dan di sini faktanya itu aku akan jabarkan secara singkat aja dan mudah untuk kalian mengerti. Di sini yang pertama ada pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang menyisakan drama dan penutupan masa sidang yang dipercepat hingga aksi walkout fraksi Demokrat mewarnai jalannya paripurna. Nah, ini untuk penutupan dipercepat ini DPR ini mengklaim untuk mencegah terjadinya banyaknya penyebaran virus COVID, tapi mereka melakukan rapat paripurna. Itu pembelaan dari DPR katanya untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Terus, fraksi Demokrat ini kenapa walk out? Dia memang menyampaikan ataupun menyuarakan suara rakyat kenapa tergesa-gesa untuk mengesahkan RUU Cipta Kerja ini. Dan untuk finalnya ini sebenarnya belum final banget, tapi memang sudah disahkan. Nah, kalau misalnya mau pembatalan itu ada nanti sidang untuk pembatalannya. Aku belum sampai ke sana pembelajarannya. Oke, sampai di situ dulu. Terus yang kedua, ini ada paripurna penutupan masa sidang dipercepat. Ini bagian dari DPR ini setuju bahwa RUU tersebut
disahkan dan diparipurna, dan keputusan itu pun sudah menuai protes. Dan protes ini dari buruh sih paling banyak, buruh, karena di situ ada upah yang dibayarkan kepada buruh itu sesuai dengan jam mereka bekerja. Nah, sekarang balik lagi ke perusahaan itu, sistemnya mau gimana? Mau sistem memakai hati nurani atau memakai sistem perundang-undangan? Kalau misalnya memakai sistem hati nurani, berarti untuk hak cuti dan upah buruh itu sesuai dengan apa yang sebelumnya disepakati. Nah, kalau misalnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, itu sudah nggak dapat lagi hak cuti. Oke, secara singkat aja. Lanjut, ini yang ketiga, Demokrat, PKS tolak RUU Cipta Kerja dan 7 fraksi mendukung. Jadi di sini dari 9 fraksi yang ada di DPR, 2 fraksi menolak RUU Cipta Kerja. 2 fraksi itu adalah Demokrat dan PKS. 7 fraksi lain itu PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PPP, dan PAN yang menerima RUU Cipta Kerja. Jadi yang menolak itu ada Demokrat dan PKS. Terus next ada diwarnai debat panas. Nah, debat panas ini kalian bisa lihat di TikTok itu FYP semua, terus di beranda Instagram, di explore Instagram juga ada. Perdebatan panas ini karena Ibu Puan yang namanya ya, itu mematikan mikrofon. Jadi alasan DPR itu setiap anggota dewan yang datang itu hanya dibatasi waktu 5 menit untuk menjelaskan pendapat ketika dibutuhkan pendapatnya. Tapi itu katanya mic-nya mati otomatis, tidak dimatikan. Tapi banyak banget video-video beredar itu dimatikan secara langsung, bukan mati secara otomatis. Terus akhirnya Cipta Kerja ini diketok palu dan dijadikan sah menjadi undang-undang. Tapi informasi yang aku dapat belum final banget ya, karena kan sekarang masih ada demo. Terus banyak banget masyarakat yang menolak, dan buruh-buruh pun sekarang sudah mulai mogok kerja. Terus ini untuk RUU Cipta Kerja didominasi trending medsos. Kalian tahu nggak sih, dari kemarin-kemarin itu, dari tanggal 5 sampai sekarang itu demo itu bahkan semuanya trending di media sosial. Jadi TikTok udah isinya itu bukan drakor lagi, tapi RUU Cipta Kerja. Ini yang aku bilang tadi, faktanya lagi ada buruh mulai aksi mogok kerja. Kalau misalnya buruh mulai aksi mogok kerja, sebenarnya sama-sama untung dan rugi sih. Kalau kita sebagai buruh mogok kerja, ya nggak dapat bayaran. Nah, kalau perusahaan tanpa buruh ataupun tanpa karyawan lah, bahasa lebih enaknya, tanpa karyawan juga nggak bisa kerja kan, sama-sama nggak ada pemasukan. Nah, seperti itu. Dan sekarang aku akan membahas beberapa aksi-aksi ataupun dari pasal-pasal tersebut yang menjadi kontroversial sehingga itu harus dibenahi. Oke, kita langsung aja ke videonya. Oke guys, kita langsung aja dari yang pertama. Sebenarnya DPR ini meluruskan 12 hoax tentang RUU Cipta Kerja. Dan di masyarakat ini beredar 12 alasan buruh menolak RUU Cipta Kerja ini, dan poin tersebut ternyata tidak benar. Dan karena setiap poin itu memang ada beberapa pasal yang menguatkan seperti itu. Jadi ini kita akan kupas satu persatu. Yang pertama, benarkah uang pesangon itu dihilangkan? Faktanya, jadi ceritanya ini kayak DPR membela gitu. Uang pesangon tetap ada, itu ada di bab 4 tentang ketenagakerjaan pasal 89, tentang perubahan terhadap pasal 156, dan dalam hal ini terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja. Jadi harus dibaca dulu karena banyak banget, 990 ada ayat-ayatnya. Oke, kita langsung next yang kedua. Benarkah UMP, UMK, dan UMSP dihapus? Ini faktanya, upah minimum regional atau UMR itu tetap ada. Itu ada di bab 4 ketenagakerjaan pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 88C Undang-Undang 13 tahun 2003. Itu ada ayat 1 dan ayat 2, itu kalian bisa baca nanti sendiri. Oke, next yang ketiga. Benarkah upah buruh itu dihitung per jam? Nah, ini kan
yang aku bilang tadi, upah buruh itu dihitung per jam, kasihan banget kan. Faktanya tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang. Upah bisa dihitung berdasarkan waktu dan berdasarkan hasil. Jadi itu ada di bab 4 tentang ketenagakerjaan, pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 88B Undang-Undang 13 tahun 2003, dan upah ditetapkan berdasarkan A, satuan waktu, dan atau satuan hasil. Jadi fakta-fakta yang sekarang kontroversial ini itu kan masih harus transparan ke masyarakat. Jadi itu kita harus cari dulu informasinya dan tidak bisa langsung judge ini. Next, yang keempat, benarkah semua hak cuti sakit, kawinan, atau hitanan, cuti baptis, kematian, melahirkan hilang tidak ada kompensasi? Faktanya hak cuti tetap ada, itu dibahas di pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 79 Undang-Undang 13 tahun 2003. Itu pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti. Tapi nggak tahu ya, cuti itu dibayar apa nggak, itu sih jadi pertanyaan. Yang kelima, benarkah outsourcing diganti dengan kontrak seumur hidup? Ini faktanya outsourcing ke perusahaan alih daya tetap dimungkinkan pekerja menjadi karyawan dari perusahaan alih daya. Kontrak seumur hidup, itu gimana sih maksudnya kontraknya? Yang keenam, benarkah tidak akan ada status karyawan tetap? Jadi di setiap perusahaan itu harus menerapkan sistem kontrak 1 tahun, 2 tahun, entah itu mau diperpanjang atau enggak, itu urusan pengusahanya. Jadi ini emang lebih banyak menguntungkan ke pengusahanya. Tapi kalau pengusaha tanpa karyawan ya juga sama aja, nggak ada untungnya. Yang ketujuh, apakah perusahaan bisa mem-PHK kapanpun secara pihak? Faktanya, perusahaan tidak bisa mem-PHK secara pihak. Itu ada di pasal 90 tentang perubahan terhadap pasal 151 Undang-Undang 13 tahun 2003. Oke, yang ke-8, benarkah jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya itu hilang? Ini faktanya jaminan sosial tetap ada, itu ada di pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 18 Undang-Undang 40 tahun 2004. Itu banyak banget jaminan-jaminannya itu ya. Yang ke-9, ada benarkah semua karyawan berstatus tenaga kerja harian? Ini faktanya status karyawan tetap masih ada, itu ada di pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 56 ayat 1 Undang-Undang 13 tahun 2003. Next, yang ke-10, ini benarkah tenaga kerja asing bebas masuk? Bebas masuk mungkin ke Indonesia ataupun ke daerah-daerah kalian yang ingin membangun suatu perusahaan atau bisnis di sana. Tenaga kerja asing ini tidak bebas masuk, harus memenuhi syarat dan peraturan. Tapi yang aku baca kemarin, syarat dan peraturannya itu tidak diperketat lagi seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, yang ke-11 ini, benarkah buruh dilarang protes? Ancamannya adalah PHK. Faktanya tidak ada larangan guys. Jadi makanya dari kemarin-kemarin, dari tanggal 5 itu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis ini kan banyak banget demo-demo, dan yang di Bali ini adalah yang hari ini tanggal 8. Next, yang terakhir, benarkah libur hari raya hanya pada tanggal merah dan tidak ada penambahan cuti? Sejak dulu penambahan libur di luar tanggal merah tidak diatur di undang-undang, tapi kebijakan dari pemerintah. Nah, itu adalah beberapa 12 kontroversial mengenai ketenagakerjaan yang menjadi training di medsos mengenai buruh, dan aku akan ngasih cuplikan untuk yang sekarang ini. Kita tonton sama-sama cuplikan mengenai aksi tadi di kampus Unut, di depan kampus Unut di Jalan Sudirman tepatnya. Itu tepat banget di samping kampus kantorku. Jadi di sini masih mereka pada datang. Aku taruh videonya sebelah sini ya. Pada datang, pada pakai helm semua, pakai baju kaos hitam. Tadi katanya sih dress code-nya hitam, tapi nggak tahu bener apa enggak ya, karena kan aku nggak tahu lihat pengumumannya gimana. Jadi ini mereka masih datang-datang mau cari parkiran, dan ini aku mau kasih tunjuk kalian cari parkirnya mereka ya. Ini di depan kampus Unut ramai banget tadi. Aku untungnya jalur pulang, nggak jalur ke sana. Aku jalur pulangnya jalur Teguh Umar. Ini mobil-mobil pada macet, nggak bisa lewat. Mereka parkiran itu nggak bebas guys. Jadi mereka itu parkir harus rapi-rapi banget. Dan tadi itu memang banyak banget polisi yang datang. Jadi di sini itu polisi atau siapa aku nggak tahu, dia ngomong, tapi mahasiswa itu kayak nggak ngedengerin gitu loh, karena mereka fokus dengan tujuan utama mereka nanti untuk jalan ke gedung DPR, karena deket banget sih kalau misalnya jalan gitu, jadi nggak menghabiskan banyak tenaga untuk jalan.
Oke, ini mereka sekarang jalan ke gedung DPR. Mereka nyanyi gitu, terus tepuk tangan. Apa nih bacaannya? Ada bawa-bawa bacaan gitu. Tuh banyak. Jangan dia guys. Tuh ini udah mau hampir sampai nih dia. Ini kalau nggak salah dia lawan arus apa nggak nih lewat jalan ini ya. Nah ini sekarang adalah video di mana mereka mulai memanas. Ini memang ada situasi memanasnya di mana ini mobil-mobil polisi dilempari pakai botol-botol. Tidak ada kekerasan, tidak ada benda tajam. Kalian bisa lihat langsung di videonya. Tuh dilempari guys tuh. Bahkan ada polisi itu mobilnya mau hampir nabrak, disengajain di klengsotin apa sih namanya gitu. Tuh. Pakai botol, tapi botol isi air. Mungkin kan mereka capek jalan. Tuh. Tuh, kayak sengaja gitu loh. Itu tadi rame banget guys, beneran sumpah rame banget. Di parkiran kantorku juga rame. Aku juga bingung nih motor-motor siapa, biasanya nggak ada motor, kok rame banget. Pakai masker, baju hitam, jadi dress code-nya hitam. Nah, pelajaran yang dapat diambil ini adalah kalian mungkin nggak tertarik dengan bidang politik, tapi setidaknya kalian tahu tentang berita yang beredar dan mungkin nggak begitu merugikan buat kalian, tapi beberapa pihak pasti merugikan, sehingga apa yang terjadi sekarang ini sampai demo berarti kan memang wah, luar biasa dampaknya bagi masyarakat Indonesia. Oke, nanti kita tunggu aja keputusan final, bener-bener finalnya. Dan jangan lupa untuk kalian semua di like, comment, share, and subscribe. Sekian dulu informasi dari aku. Sampai ketemu lagi di next video lainnya. Bye-bye.